مسيح عيسى ابن مريم وجيها لعلكم تتقون. Udah mulai tuh, Pak. Ya, betul. Assalamualaikum Mas Rahmat. Waalaikumsalam, Bu. Udah tarawehan. Saya baru Sudah selesai. selesai. Saya baru selesai. Gak ada berhentinya ya Mas Rahmat ngoperasikan Zoom ini, ya Allah. Assalamualaikum Pak Ujang. Salam. Si Abang lagi apa? Lagi tadarus. Ya Bang, samaan sama Nin nih. Ini juga belum selesai tadarusnya. Baru masuk juz 8 dia. Oh, juz 7. Itu siapa? WN. Ya. Itu siapa barusan? Itu ada suara ngaji. Oh iya, saya di depan Quran. Nunggu yang lain. Ya, sambil tadarus dulu lah. Lumayan dikit-dikit. Iya. WN. Gak apa-apa. Rename.
Dong. Ya, terus. Iya, iya. Suaranya. Kayak audio katanya Pak. Nah, ini jumlah udah masuk. Enggak digedein. Udah bisa. Enggak bisa kamera. Pak Sultan, apa kabar? Apa kabar nih? Jumlah. Saya Walid. Assalamualaikum Jom. Salam. Sehat. Alhamdulillah. Mana Haji Mahmudin? Belum masuk? Belum. Assalamualaikum, saya Walid. Suaranya masih di off. Nah, Si di mute. Saya Walid. masih di mute. Walid. Nah. يا صاحب التاجسي اهلا وسهلا Masih menunggu, belum banyak partisipasinya.
Walid sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Rabbil alamin. Mana si Abud sama siapa? Anak saya Abud sama siapa namanya? Abid. Ya Abid. Sabar bawah. Ana Abud. Ya habibi. Alif lam. Hai, Abud. Udah besar ya. Udah kelas berapa sekarang, Abid? Ayu faslin antalan. Tujuh. Sabe, alhamdulillah. Kelas 7 ya. Kelas 1 SMA, SMP. Ya, betul ya. SMP. Ya, khalas. Abud. Jadi sudah buka puasa? Alhamdulillah, khalas. Salat Isya khalas. خلاص عشاء كمان ما شاء الله. لا دي يرضى البكي سد أذان عصر فجأة سد أذان عصر. Iya. Ya. Di Yordan asar. Ba'dal asar. Ya waktu sore asar ya. Berarti untuk berarti ada 3 jam lagi untuk buka puasa. Oh, masih sore di sana ya? Ya masih sore ya. Ya Pak Jabra, Habib Al-Hasan. Masya Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. الله معك مع السلامة مع السلامة. هذا هو أخي درس في أردن. ما شاء الله. I think saya sudah ketemu di Bandar Lampung. Sudah ketemu ya? Ya, لقينا في إندونيسيا. أهلا أستاذ محمود الدين. كيف حالكم؟ بخير؟ والله بخير يا حبيبي الحمد لله. نعم تذكرت أنا جئتك في بيت. كيف رمضان؟ الحمد لله بخير حبيبي. كله تمام الحمد لله. الله يسلمك دعوتكم. إن شاء الله حبيبي الله يبارك فيك. كورونا يرحل منا. إن شاء الله يا رب آمين. الكورونا سوي مشاكل في الدنيا. والله فرق بين الناس. أيوة حتى يفرقنا عن المساجد يا أخي. والله. كيف حالكم؟ الحمد لله بخير الله يبارك فيك أستاذ محمود. وين ساكن؟ أنا في منطقة الجبيهة قريب من الصويلح. ما شاء الله أنا أول ساكن في كرك. في كرك في جنوب في مؤتة. نعم بعيد. في حرب مؤتة. نعم صحيح. أنت درست المدرسة والجامعة في الأردن؟ أيوة الجامعة. جم نمت جم. أيوة. إن شاء الله. ما شاء الله الحمد لله لقيناك. ما شاء الله أستاذ رسواندي. ممكن ألقي المحاضرات الليلة باللغة العربية. نعم ممكن نعم إن شاء الله. كيف رأيك يا وليد؟ نعم بخير حبيبي الله يبارك فيك يا رب. والله أنا مشتاق مع الأردنيين. والله أنا مشتاق أكثر يعني أنا كل سنة آتي إلى إندونيسيا في برنامج سفاري رمضان ولكن بسبب كورونا هذا العام آتي. أهل الأردن والله خير. Paham nggak? Insyaallah mafhum. Masih di mute Ustaz tuh. Belum keluar suaranya. Siapa? Pak Dekan Landi. sudah belum? Pak Dekan. Abid kan belum. Hah? Oh itu Nenenda itu apa kabar Neng? Nggak keluar suara. Neneng di mana itu Neng? Di rumah. Samping. Hah? Sampingan ini. Oh iya alhamdulillah. Sehat ya? Gambarnya apa ini? Ada suara Ustaz Rizwan, itu apa kabar Ustaz Rizwan?
ما شاء الله. كيف الأوضاع في أردن يا وليد؟ والله الأوضاع كما يعني كما عندكم في إدريسة، يعني الأوضاع دائما حجر وحظر، منع تجول. أنا سمعت خلاص يعني تنازل كورونا في أردن ها؟ لا 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 لا، نعم بقي 4 أيام فقط، يعني ada 3 hari ada corona, tapi kemarin 25, Kalau mau keluar, 24. lift itu loh lift. Tuh, Iya. nanti kalau mau keluar. Nggak bisa mangkal lilinin. Luar biasa ini. Gara-gara corona ini ya. Corona. Mulai belum Jang? Belum. Hah? Berapa jam lagi? Belum datang ininya siapa? Siapa? Dekannya. Oh gitu. Tunggu dulu. Siap mendengar. Iya. Sehat, Neng? Siap. Alhamdulillah. Makasih. Luar biasa keaktifan Neneng ini. عليك تتاجس يا حبيبي، أهلا وسهلا. Ada Walid tuh, Walid dari Yordan tuh. Walid, عليكم السلام حبيبي، أهلا وسهلا. Walid, أنت بعيد من عمان قريتك؟ لا لا، أنا في عباد، أنا في العاصمة عباد. ها؟ أنا في العاصمة عباد، كوتا عباد. لا بعيد من عمان؟ لا لا، قريب جدا، أنا في قلب عباد. أيوة، بعد صويلح. أيوه. Ada wadah 3 sudah ada. Apa kabar? Masih di mute. Nah, ya. Belum. Hah? Alhamdulillah apa kabar? Alhamdulillah. Pak Sultan apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat ya Pak ya? Sehat. Jauh ini wadah 3. FK. Sehat, Adik. Ibu Riswanti Rini. Wadah 3. Adik sehat, Bu Adik? Alhamdulillah Bapak. Alhamdulillah. Pak Riz, Pak Dekan nggak dihubungi Pak Riz? Yang di komputer. Masya Allah. متى تزورنا وليد؟ إن شاء الله في قريب أقرب وقت إن شاء الله. إن شاء الله. أنا كل سنة آتي إلى لامبوك، كل سنة 6 شهور آتي إلى لامبوك. أنت لما راح إندونيسيا بأي طيارة؟ طيران قطر إيرويز. وما في طيران أردني ما فيش ها؟ لا ما في بس لماليزيا فقط. أول كان موجود طيران أردني إلى جاكرتا. والله ممكن ممكن، نعم ممكن، نعم. نعم ما شاء الله تبارك الله. الآن لا يوجد. الحين تنازل خلاص. أنت لابس توقية إندونيسي يا وليد ها؟ نعم، هذا دائما أبقيها معي، إذا التقيت بأصدقاء من إندونيسيا أو طلاب ألبسها. ما شاء الله. إذا لقيت طلاب إندونيسي أنت لابس توقية إندونيسيا ها؟ نعم. ما شاء الله. الحمد لله. كيف الجو في وليد في أردن؟ والله أمطار المطر يأتي. المطر يأتي ها؟ الآن في وقت الربيع ولكن يوجد أمطار. ما شاء الله. أبي بارك الله. كيف زيتون؟ نعم معروف، الزيتون والتين والعنب كله موجود. وهذا شوارع في أردن. صحيح. في رمضان هذا.
22 orang. Pak Dekan kayaknya belum. Ayo ya. Jam? Pak Riz sudah dihubungi Pak Dekan, Pak Riz. Masih dihubungi. Apa kabar Pak Prof? Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Bu Nelly apa kabar Bu? Baik Pak, Alhamdulillah. sehat ya. Bu Eka. Alhamdulillah baik. Apa kabar Dinda? Alhamdulillah sehat. Masih nunggu nih. Pak Kiai Mahmudin. Yup. Terima kasih Pak Kiai. Sayang, terima kasih udah diundang. Terima kasih atas kesediaannya Pak Kiai. Terima kasih, saya terima kasih banyak. Padahal di Unila ini banyak kiainya padahal ya. Iya, yang banyak. Kiainya banyak. Kiai Lampung banyak. Iya. Banyak kiai. Syekh Walid. أيوة نعم أهلا وسهلا فارس ودي. Katanya bisa bahasa Indonesia Syekh Walid. Bisa dia. يا ممكن يا cukup bagus ya, mungkin sedikit. Tapi kalau mau terjemah ada, Masya Allah, Dr. Mahmududdin. Syukran. Saya dulu, Pak Bu Wadek. Bu Wadek. Halo. Kedengaran nggak? Halo. وليد كيف حالك؟ أيوة يا شيخ نعم أسمعك دكتور محمود الدين. واضح صوت واضح ها؟ الصوت واضح جدا نعم ممتاز. لا. ممكن الصوت في الأردن أوضح من إندونيسيا ها؟ لا نفس الشيء. نفس الشيء لسن إندونيسيا دحين في مطار. ونحن يوجد مطر عندنا أيضا نفس الشيء. ثلوج ما نزل ثلوج. يعني نزل في شهر 1 و2 فقط. نزل مرة أو مرتين. أيوة صح الحمد لله. Bapak Ibu, saya dulu pernah kuliah di Jordan, tempat Ustadz Walid. Bisa didengar? Ya, bisa disimak. Ya, di Jordan itu Bapak Ibu banyak sejarah Islam. Ya, di antaranya Bapak Ibu ada makam beberapa nabi di sana. sahih. Nabi Syuaib, Nabi Yusha. نعم. ويوجد أيضا قبور الصحابة زيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة وجعفر بن أبي طالب. Sahabat Nabi pun ada beberapa orang di Jordan. Dan sahabat Bilal. Iya. Termasuk Bapak Ibu sekalian yang sering kita baca hari Jumat surat Kahfi. Sahih. Itu gua Kahfi itu ada di Jordan. يعني ممكن itu bukan 100% يعني yang ممكن ada yang di Jordan, mungkin ada Suriah, ada Turki, tapi Allah أعلم يعني. itu yang أكيد ممكن وليد القوي الرأي الراجح ممكن في أردن. الله أعلم والله يا دكتور محمود الله أعلم. حتى في اليمن كمان في كهفي. يمكن في إندونيسيا أيضا يوجد. في إندونيسيا كثير كهفي. ويوجد أيضا قبر الصحابي معاذ ابن جبل موجود أيضا في الأردن. أيوة
Zaid di Urdun kemana? نعم Alhamdulillah. الحمد لله رب العالمين. Kapan-kapan waktu Bapak Ibu nanti kita minta guide sama Ustadz Walid, kita umrah, tapi kita transit dulu ke Yordan. إن شاء الله إن شاء الله. Mudah-mudahan corona ini selesai, cepat selesai. إن شاء الله. Ya, Abu ya, saya kebetulan sudah pernah Oh ya, alhamdulillah. umroh terus mampir ke Yordan. Ya. Nah, saya melihat kan di sana ada makam Nabi Syuaib itu dibuat panjang gitu ya. Ya, betul. Ya, apakah memang setinggi itu gitu? Kan panjang sekali itu. Kemudian saya juga melihat di Gua Kahfi itu ada tulang-tulang di situ. Apakah memang itu tulang-tulang yang sesuai dengan para pemuda di cerita mengenai ini Ashabul Kahfi itu atau bagaimana itu, Ustaz? Ustaz Walid, tafadhal. نعم هو يسأل عن أصحاب الكهف يقول أنه زار المقام أهل الكهف يعني هو يسأل إذا هذا المقام أكيد أم صحيح أم هكذا يعني هو يسأل هو يسأل عن القبر شعيب هذا المقام يعني المقاس طويل نعم هذا نعم المقاس جسده أم نعم يعني ممكن أن الله أعلم يعني أن بسطة الجسم كانت عند الأنبياء من قبل ربما يكون الحجم أكبر أنا لا أعرف يعني ولكن أقول ربما ya يكون حجم الجسم كبير يعني ya jadi Pak Haji ya itu memang betul makam para nabi ya dalam sejarah. Kalau kita melihat Nabi Syuaib itu makamnya kan saya juga pernah ke sana, itu kan cukup panjang Pak Haji. Dibanding dengan pemakaman orang Indonesia. Nah, kenapa? Karena memang di dalam hadis, dalam satu riwayat, walaupun riwayat, maaf ini Ustaz Walid, riwayat Israiliyah. نعم يسمى فهمت نعم. Riwayat Israiliyah Pak Haji, Nabi Adam itu, manusia pertama, itu tinggi badannya itu situ naziraan, 60 hasta. نعم صحيح. 60 hasta itu kalau kita ukur dengan meteran lebih kurang 20 meter. Ya. Nah, memang orang-orang zaman dulu, Pak Agus, memang postur tubuhnya tuh besar-besar. Ya. Jangankan kita bandingkan dengan orang-orang dahulu, kita aja dengan orang Mesir, orang Yordan jauh kan? Ya. Kayak Pak Walid itu tinggi badannya ada 5 meter Pak Walidnya. لا 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 1 meter 80. Jadi gitu Pak Agus. Ya. Memang faktanya begitu. Memang ada riwayat, memang fisik-fisik umat dahulu lebih kuat dibanding fisik-fisik umat sekarang ini. Ya betul ya. Umpamanya, وآتاه الله بسطة في العلم ya, Pak Agus pernah ke نعم Mesir, موجود Pak? في سورة البقرة. Ya, satu lagi pertanyaan Ustaz. Ya. Saya waktu itu kan habis berenang di Laut Mati ya. Iya. Kemudian mau sholat duhur setelah itu. Kemudian sama tour guide-nya itu jangan sholat di sini katanya gitu. Ya. Ini dia bilang begitu. Nanti saja di hotel. Kenapa seperti itu ya? Ya faham. Itu tidak bagus. Kenapa? Karena itu tempat detsi, itu mantiqatu azab, khas. Yani itu harus waktu masuk cepat-cepat. Yani untuk waktu jalan tidak tinggal. Karena itu tempat azab, tempat yani kaum Lut alaihi salam. Bisa dipaham Pak Agus? Iya, tempat azab, tapi mungkin perlu diperjelas terjadinya apa gitu. Apa yang diazab di situ. Jadi gini Pak Agus, kaum Nabi Lut itu adalah kaum yang lesbian ya? Ya, sodomi ya. Ya, sodomi.
Makanya Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka dalam Al-Qur'an wa ja'alna 'aliyaha safilaha. سافلها نعم وامطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود. Ya, Allah angkat, Allah tumbangkan. Makanya jadilah dia laut mati itu, Pak Agus. Yang dinamakan dengan Dead Sea. Ya, sebenarnya salat di sana tidak bukan berarti ketika kita salat di sana hukumnya haram atau tidak sah. Ya betul ya. Ya, tapi hukumnya hanya kurang bagus lah, karena di sana kita sebenarnya ketika ada tempat turun azab itu harus meninggalkan tempat itu, harus pergi dari sana intinya. Ya. Bukan malah kita jadikan tempat itu sebagai tempat kita untuk melaksanakan ibadah. Ya. Itu aja bagus. Ya, terima kasih Ustaz. Ya. Ya, sama-sama Habibi. Iya. Barakallah. Udah bisa mulai, Jan? Ustaz Ujang bisa mulai? Ada suara nggak Ustaz Ujang? Mbak Ika. Siap, Mbak Pak. Ika. Siap, Pak. Siap, Pak. Kita mulai saja ya Mbak Ika. Oh, mulai saja. Ya. Oke. Ya, mulai saja Pak Riz. Ya. Pak Kiai kita Dimulai mulai Pak saja. Kiai. Ya, silakan. Mulai ya, Pak? Ya, baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah assalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qallallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pada malam peringatan nuzulul Quran hari ini, marilah kita terlebih dahulu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkah dan limpahan rahmat-Nya sehingga kita bisa bertatap muka di acara peringatan nuzulul Quran dengan tema pandemi COVID-19, isyarat untuk semakin dekat kepada Al-Quran. Tak lupa salam serta salawat kita haturkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir kelak. Yang terhormat Bapak Dr. Kiai Haji Mahmudin Bunyamin LCMA, yang terhormat Ustadz Zumroh Mentari MPDI, yang terhormat Dekan FKIP Unila Bapak Profesor Dr. Patuan Raja, Wakil Dekan 1, Wakil Dekan 2, Wakil Dekan 3 Ibu Dr. Riswantirini MPD, Bapak Kajur Ilmu Pendidikan, Bapak Sekretaris Jurusan Ilmu Pendidikan, Bapak Ibu Kaprodi di lingkungan Jurusan Ilmu Pendidikan, serta rekan-rekan dosen yang berbahagia. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, izinkan saya selaku pembawa acara memandu acara peringatan pada malam hari ini. Susunan acara peringatan Nuzulul Quran hari ini adalah yang pertama, pembukaan, kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran, ketiga, sambutan Ketua Jurusan Ilmu Pendidikan, acara selanjutnya sambutan Dekan FKIP Unila ataupun yang mewakili, acara inti penyampaian ceramah oleh Bapak Dr. Kiai Haji Mahmudin Bunyamin LC, serta doa, dan acara yang terakhir penutup. Demikianlah susunan pada malam acara hari ini. Marilah kita bersama-sama membuka acara hari ini dengan membaca lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran kepada Ustadz Jumroh Mentari MPDI, dipersilahkan.
Ustaz Jumrah. Itu suaranya masih mute itu. Suaranya di... Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin. Aska. Gimana suaranya? Wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدع الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم.
Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pembacaan ayat suci Al-Quran. Semoga yang membaca dan mendengarkan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Acara selanjutnya adalah sambutan. Sambutan pertama yang akan disampaikan oleh Ketua Jurusan Ilmu Pendidikan kepada Bapak Dr. Riswandi MPD, dipersilahkan. Terima kasih Mbak Ika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini, malam 17 Ramadan, kita bisa bersua, bertatap muka dalam layar via Zoom dalam rangka untuk memperingati nuzul Quran. Pada kesempatan ini yang saya hormati Bapak Dr. Kiai Haji Mahmudin Bunyamin LCMA, yang nanti beliau akan memberikan tausiah kepada kita semuanya. Kemudian yang saya hormati juga Ustadz Jumrah Mentari MPDI, Qori Nasional, yang pada malam hari ini bisa bergabung kepada kita semuanya. Terima kasih. Dan wabil khusus kepada Syekh Walid Abdul Mughni Abden, langsung dari Jordania. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati juga para dekan, ya, dekan FKIP Unila, Prof. Patuan, para wakil dekan, dekan 1, Bapak Dr. Sunyono MSI, Bapak wakil dekan 2, Dr. Andes Supriyadi MPD, dan Ibu Wakil Dekan 3, Ibu Dr. Riswanti Rini, Bapak Ibu Ketua Program Studi, dan khususnya kepada Prof. Agus Yetna. Terima kasih Prof. yang menyempatkan diri untuk bersama kami di jurusan Ilmu Pendidikan. Terima kasih atas kesediaannya Prof. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita biasanya memperingati nuzul Quran setiap tanggal 17 Ramadan, itu biasanya di masjid. Akan tapi dengan kondisi saat ini, pandemi COVID-19, maka semuanya dirumahkan. Akan tetapi bagi jurusan ilmu pendidikan, dengan kondisi sekarang tidak menjadi halangan untuk memperingati nuzul Quran itu. Putus-putus. Mudah-mudahan dengan kondisi ini bisa berlalu untuk kita semuanya, dan kita mengambil hikmah. Dan pada malam hari ini nanti tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Kiai Haji Mahmudin Bunyamin sesuai dengan tema yang diangkat. Semoga kita semakin dekat dengan Al-Quran, bahwa kondisi sekarang ini mungkin menjadi cobaan bagi kita yang Muslim dan yang lainnya. Bapak Ibu sekalian, pertama saya ingin menyampaikan terima kasih kepada pihak dekanat yang sudah menyediakan fasilitas Zoom sehingga jurusan ilmu pendidikan dapat melaksanakan kegiatan ini, dan insya Allah untuk kegiatan-kegiatan yang lainnya. Pada kesempatan ini sekaligus saya ingin memperkenalkan Syekh
Walid Abdul Mughni Abden, karena beliau yang insya Allah akan menemani kami di jurusan ilmu pendidikan insya Allah pada hari Jumat, setiap Jumat dalam bulan Ramadan, untuk mengajarkan Al-Quran kepada kami. Begitu Syekh ya, insya Allah. Ya, insya Allah. Beliau ini adalah seorang hafiz Al-Quran yang berijazah sanad bacaan sampai kepada Rasulullah SAW. Beliau juga biasanya keliling dunia untuk menjadi imam dan khatib. Dan beliau sering ke Indonesia untuk menjadi imam dan mengajarkan Al-Quran. Oleh karena itu, karena beliau pada kesempatan ini hadir, terima kasih Syekh yang bisa. Saya sangat bersyukur sekali bisa menghadiri kegiatan ini, dan insya Allah hubungan kita, silaturahmi kita akan terus berjalan, terutama dalam mengajarkan kami dalam Al-Quran. Dan kepada Pak Kiai, sekali lagi terima kasih atas kesediaannya Pak Kiai. Jadi mohon pencerahannya dengan kondisi sekarang ini sebenarnya posisi kita seperti apa? Mungkin ada isyarat-isyarat tertentu dari yang ada di dalam Al-Quran sehingga kita dapat menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada Pak Dekan atau Wakil Dekan yang hadir pada kesempatan ini, bisa memberikan sambutan, pengarahan untuk kita semuanya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan selanjutnya dari pihak fakultas, dari Dekan Fakultas FKIP yang akan diwakili oleh Wakil Dekan 1 kepada Bapak Dr. Sunyono MSI, dipersilahkan. Terima kasih Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada malam hari ini kita bisa bertemu melalui video conference ini, melalui Zoom dalam rangka peringatan Nuzulul Quran sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Kajur. Biasanya kita di masjid, tetapi karena ini dalam kondisi pandemi COVID-19, kita bisa memperingatinya melalui online, melalui video conference ini. Mudah-mudahan tidak mengurangi berkah dari acara pada malam hari ini. Insya Allah, amin. Amin. Dan yang kedua, salam serta salawat semoga selalu kita limpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita selaku umat mudah-mudahan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Yang saya hormati, yang saya muliakan, Ustadz Mahmudin Bunyamin, Pak Kiai, selamat malam. Malam. Dan Ustadz Jumrah, apa kabar Pak Ustadz Jumrah? Alhamdulillah, sehat. Dan bil khusus pada Syekh Walid, terima kasih terima kasih Syekh atas kehadirannya. Dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Riswandi, terima kasih atas kesediaan Syekh Walid untuk bersedia hadir pada setiap hari Jumat ya Pak Kajur untuk mengajarkan Al-Quran kepada dosen-dosen di jurusan IP. Insya Allah jika waktunya tepat, insya Allah saya ikut Pak Kajur. Ya. Mohon dikabari jam berapa, insya Allah saya ikut. Saya akan ikut belajar dengan Syekh, insya Allah Syekh. Mudah-mudahan diberikan waktu luang untuk bisa ikut belajar bersama Syekh Walid. Dalam kesempatan ini pimpinan fakultas memberikan apresiasi kepada jurusan pendidikan, pada jurusan ilmu pendidikan yang telah menginisiasi acara Nuzulul Quran ini, dan ini satu hal yang luar biasa. Mudah-mudahan ini bisa menjadi contoh untuk jurusan lain, bahkan mungkin nanti insya Allah fakultas juga harus meniru inisiatif dari Pak Kajur untuk memperingati
nuzulul Quran semacam ini. Dan ini penting untuk pendidikan karakter, terutama bagi sivitas akademika di FKIP Universitas Lampung. Selamat Pak Kajur, dan ini mudah-mudahan ini teruskan, jangan berhenti sampai di sini. Saya berharap untuk tahun-tahun berikutnya terus dilaksanakan, bukan hanya di acara peringatan nuzulul Quran, mungkin di acara-acara hari besar Islam, mudah-mudahan bisa kita teruskan acara semacam ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala kita aman dari pandemi Covid-19, dan kita berdoa mudah-mudahan Covid-19 ini bisa segera berlalu. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan dari Wakil Fakultas. Acara kita sampailah kepada acara inti, yaitu tausiah oleh Ustadz Kiai Haji Mahmudin Bunyamin LCME kepada Bapak Dr. Kiai Haji Mahmudin. Dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alladzi ja'ala al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin kana khuluquhul Qur'an wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Dekan Fakultas FKIP, para wakil dekan, para kajur, wabil khusus Akhil Aziz, Al-Muhtaram, Al-Mukarram, Syekh Walid. أهلا وسهلا حبيبي. Walid, hudurukum fi hadzal liqa' al-mutamayyiz. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang saya hormati, pada malam hari ini kita melaksanakan peringatan Nuzul Quran, yang mana peringatan Nuzul Quran ini sudah menjadi acara rutin, menjadi budaya di tanah air Indonesia. Dari tingkat desa sampai acara kenegaraan. Ini sebagai bentuk bahwa kita menyemarakkan syiar agama. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Orang yang menyemarakkan syiar agama itu adalah tanda orang yang bertakwa. Saya yakin insya Allah Bapak Wadik 1 ini nanti menjadi penghuni surga. Amin. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Karena surga itu adalah tempatnya orang yang bertakwa. Nah, kita pada malam hari ini merayakan Nuzul Quran tepat pada malam 17 Ramadan yang rutin kita laksanakan. Akan tetapi yang paling penting dalam perayaan Nuzul Quran ini bukan hanya kita menjadikan ini acara rutin, akan tetapi yang paling penting, mari kita jadikan Al-Quran itu sebagai pedoman dalam kehidupan. Ini yang paling penting. Jangan sampai kita berlaku di dalam hadis. Kata Rasulullah, akan datang suatu masa, sayati 'alan nas zamanun. Akan datang suatu masa kepada suatu kaum, lam yabqa minal Qur'an illa rasmuh. Al-Quran itu hanya pajangan, Al-Quran itu hanya lembaran kertas, itu aja. Musabaqah. Padahal tujuan Al-Quran diturunkan supaya menjadi pedoman dalam kehidupan. Ini sebenarnya tujuan Allah menurunkan Al-Quran itu hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Supaya kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil. Itu dari mana? Dari Al-Quran. Itulah yang Allah inginkan sebenarnya dari Allah menurunkan Al-Quran. Nah, sekarang ini bagaimana supaya Al-Quran itu kita jadikan pedoman? Apa yang harus kita lakukan? Ini yang paling penting. Apa yang harus kita lakukan, tahapan supaya Al-Quran itu menjadi pedoman dalam kehidupan? Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'al Qur'an fastazharahu fahalla halalahu adakhallahu Allahul jannah." Ini dalam hadis.
Artinya apa? Man qara'al Qur'an, siapa yang membaca Al-Qur'an. Fastazharahu, mendalami isi kandungan Al-Qur'an. Itu arti istizhar, itu menampakkan isi kandungan Al-Qur'an. Fahalla halalahu, artinya apa? Melaksanakan isi kandungan Al-Qur'an, mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka Al-Qur'an ini akan membawa kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah tahapan supaya kita bisa menjadikan Al-Qur'an ini sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Yang pertama kata Nabi, man qara'al Qur'an. Langkah yang pertama supaya kita bisa menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman dalam kehidupan, bisa dijadikan undang-undang dalam kehidupan, dalam bernegara. Yang pertama, man qara'al Qur'an. Artinya apa? Kita tanamkan terlebih dahulu kesukaan, kecintaan untuk kita rajin membaca Al-Qur'an. Ini yang pertama. Jadi Al-Qur'an ini kita harus rajin membaca Al-Qur'an. Apalagi tema kita pada pertemuan Nuzul Quran pada malam hari ini, mari kita jadikan Al-Qur'an sebagai sahabat kita. Kita di lockdown ini, karena COVID-19 ini kita banyak berada di rumah. Marilah kita memperbanyak membaca Al-Qur'an. Di dalam riwayat, Imam Syafi'i itu bisa mengkhatamkan Al-Qur'an di bulan Ramadan situna marrah. Beliau itu mengkhatamkan Al-Qur'an di bulan Ramadan sebanyak 60 kali. Artinya Pak Wadek, kalau 60 kali kita bagi 1 bulan 30 hari, itu 1 hari itu 2 kali khatam. Mungkin kita berpikir, apa ya Pak Ustadz? Nah, kita menghitung, kita menyinai dengan diri kita yang membaca Al-Qur'an nggak fasih. Tapi Imam Syafi'i itu adalah Quran berjalan. Beliau jalan aja membaca Al-Qur'an itu sama dengan kita baca Fatihah. Jadi wajar saja kalau Imam Syafi'i itu bisa mengkhatamkan Al-Qur'an sebanyak 60 kali khatam. Nah, ini orang yang bisa menghargai, orang yang bisa memanfaatkan bulan Ramadan ini mengisi waktunya dengan lebih banyak membaca Al-Qur'an. Ini yang kata Nabi, man qara'al Qur'an. Marilah kita memperbanyak membaca Al-Qur'an. Karena membaca Al-Qur'an itu 1 huruf saja itu adalah 10 pahala, 10 kebaikan. Di dalam hadis, wala aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak menyampaikan alif lam itu 1 huruf, bahkan 3 huruf, kali 10 sudah berapa? Jadi kalau kita di Ramadan ini minimal bisa mengkhatamkan Al-Qur'an 1 kali khatam saja, itu luar biasa. Makanya sangat rugi, sangat akan menangis, menyesal. Ramadan berlalu, kita tidak bisa mengkhatamkan Al-Qur'an. Nah, di masyarakat kita ini, maaf Ustadz Walid, di masyarakat kita ini, terutama di Indonesia ini, bukan karena lidahnya bukan lidah Arab, ini banyak membaca Al-Qur'an itu kurang fasih. Nah, Rasulullah memberikan kabar gembira. Apa kata Nabi, ibu-ibu terutama, man qara'al Qur'an taqaqa falahu ajran. Ini kata Nabi di dalam hadis. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an taqaqa, arti taqaqa itu Bapak sekalian kalau bahasa saya tidak fasih, pelintat-pelintut, apalagi kalau bahasa Pak Wadik satu kira-kira. Apa artinya Pak, taqaqa itu? Lidahnya berat sekali. Pelintat-pelintut, Ustaz. Pelintut, kira-kira begitu. Tapi orang yang baca Al-Qur'an itu pelintat-pelintut, taqaqa, pahalanya kata Nabi 2 kali pahala orang yang fasih membaca Al-Qur'an. Imam Masjidil Haram namanya Sudes, namanya Shurem. Banyak imam Masjidil Haram itu. Dia baca Al-Qur'an itu lancar banget gitu. Tapi ketika kita baca Al-Qur'an orang Indonesia yang pelintat-pelintut tadi, yang tidak fasih, itu pahalanya itu bisa mengalahkan pahala Imam Sudes. Kenapa demikian? Kata ulama, yang pertama kita mendapatkan 2 pahala itu. Yang pertama, pahala membaca Al-Qur'an itu sendiri. Yang kedua, orang yang pelintat-pelintut itu mendapatkan pahala melawan hawa nafsu. Itu pahala yang kedua. Karena melawan hawa nafsu, godaan itu, orang yang pelintat-pelintut itu kan kalau baca Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa. Itu kalau nggak sabar, Pak, itu
lebih banyak nutup Al-Quran duluan daripada baca Al-Quran. Tapi dia lawan terus, dia menghargai bulan Ramadan, dia tetap membaca Al-Quran. Makanya kata Nabi, falahu ajran. Orang yang membaca Al-Quran pelintat-pelintut, tidak fasih, pahalanya 2 kali lipat dibandingkan orang yang fasih membaca Al-Quran. Jadi kita jangan putus asa. Ya ayyuhalladzina amanu la taqnatu mir rahmatillah. Orang yang beriman itu tidak pernah putus asa dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nah ini Bapak sekalian, yang pertama tugas kita supaya kita bisa menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan, kita tanamkan kegemaran membaca Al-Quran. Terutama ini kepada putra-putri kita di bulan Ramadan ini, supaya mereka lebih banyak aktivitasnya membaca Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis, Zayyinu buyutakum bitilawatil Quran. Kita hiasi rumah kita, Bapak sekalian, bukan dengan foto, bukan hanya dengan pemandangan, akan tetapi juga kita hiasi rumah kita dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Ini yang pertama. Yang kedua kata Rasulullah SAW, supaya kita bisa menjadikan Al-Quran ini sebagai pedoman kehidupan, yang pertama kita tanamkan kegemaran membaca Al-Quran. Yang kedua kata Nabi, fastazharahu. Apa artinya? Kita berupaya semaksimal mungkin supaya kita bisa memahami isi kandungan Al-Quran. Ini penting. Bagaimana kita akan mengamalkan Al-Quran kalau kita tidak paham? Di masyarakat kita, mohon maaf ini Ustaz Walid, di Indonesia, lamma nas yaqra walahum azabun azim. Apa artinya? Bagi mereka azab yang sangat pedih. Nah masyarakat kita, Pak, malah takbir, Allahu Akbar. Padahal tidak demikian. Ketika disebutkan azab, fata'awwad kata Nabi. Hendaklah kita berlindung. A'udzubillah. Ini yang kita ucapkan. Nah, di masyarakat kita karena tidak paham, tidak mengerti tadi makna dari Al-Quran, kandungan Al-Quran, kadang-kadang terbalik apa yang diinginkan Al-Quran. Seperti kalau kita mengikuti salat tarawih di Masjidil Haram. Imam Masjidil Haram itu pasti dia menangis ketika membaca Al-Quran. Kenapa dia menangis? Karena mereka memahami isi kandungan Al-Quran. Dan masyarakat kita, Pak, gimana mau menangis kalau kita tidak memahami isi kandungan Al-Quran? Nah, makanya langkah yang kedua supaya kita bisa menjadikan Al-Quran ini sebagai petunjuk, sebagai pedoman dalam kehidupan, fastazharahu. Kita harus berusaha semaksimal mungkin kita bisa memahami isi kandungan Al-Quran. Ya minimal kalau kita tidak belajar bahasa Arab, karena Al-Quran ini diturunkan dalam bahasa Arab, minimal kita membaca terjemahan Al-Quran. Yang paling lengkap terjemahan Al-Quran itu adalah Tafsir Al-Misbah kalau saya baca. Itu karangan Profesor Quraisy Shihab. Itu dan banyak juga tafsir-tafsir yang lain yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Nah, yang ketiga yang terakhir, bagaimana cara kita supaya bisa menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan? Apa kata Nabi? Fahalla halalahu wa harrama haramahu. Al-Quran ini harus kita praktekkan dalam kehidupan. Ini yang saya katakan dalam mukaddimah tadi, kana khuluqul Quran. Kata Aisyah, Nabi Muhammad itu adalah Quran berjalan. Apapun kehidupan beliau, beliau sebagai pemimpin, beliau sebagai pedagang, beliau sebagai pengusaha, semuanya sesuai dengan isi kandungan Al-Quran. Kita berusaha untuk mempraktekkan kehidupan dalam sehari-hari. Jangan sampai kita termasuk di dalam hadis, rubba qari'il Quran wal Quran yal'anuh. Kata Nabi, berapa banyak orang yang melantunkan Al-Quran, membaca Al-Quran. Bukan dia mendapatkan hidayah dari Al-Quran, bahkan Al-Quran itu mengecam diri sendiri. Kenapa? Al-Quran umpamanya mengharamkan kita korupsi, umpamanya. Sementara kita melakukan korupsi. Padahal kita sendiri membaca bahwa korupsi itu diharamkan di dalam Al-Quran. Ini yang paling penting pada malam hari ini dalam perayaan Nuzul Al-Quran, kita harus menjadikan Al-Quran ini sebagai imam. Artinya Al-Quran yang di depan, kita menjadi makmum di belakang. Rasulullah SAW bersabda, "Man ja'alal Qur'an amamahu qadahu ilal jannah, wa man ja'alal Qur'an khalfahu qadahu ilal nar." Siapa yang menjadikan Al-Quran ini sebagai imamnya, kita sebagai makmum, apa yang diperintahkan Al-Quran kita lakukan,
Al-Quran ini akan membimbing kita masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau kita hanya memanfaatkan Al-Quran, tidak mengamalkan Al-Quran, maka Al-Quran ini akan menjerumuskan kita ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Saya kira ini Bapak Ibu sekalian tausiah pada malam hari ini dalam rangka kita merayakan malam nuzul Al-Quran. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian dengan kita banyak membaca Al-Quran, bacaan kita Al-Quran ini selain kita akan mendapatkan pahala yang berlipat dari Allah Subhanahu wa taala, insya Allah bacaan Al-Quran ini akan menjadi imun bagi diri kita untuk menangkal COVID-19 ini. Dan yakinlah Bapak Ibu sekalian, Allah berfirman di dalam Al-Quran dalam surah Ar-Rahman, kullu man 'alaiha fan. Di muka bumi ini nggak ada yang abadi. Semuanya akan sirna. Termasuk COVID-19 ini insya Allah akan sirna. Kita berharap sirnanya COVID-19 ini dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Inna ma'al usri yusra." Sekarang kita sedang susah, tapi insya Allah pada suatu saat dalam waktu dekat insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan membukakan kelapangan, akan menyelesaikan kesusahan yang kita alami sekarang ini dengan kemuliaan dan keagungan bulan suci Ramadan. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, Ustadz, Pak Kiai dimohon untuk sekalian doa untuk malam ini. Terima kasih. Ya Walid, anta min ahli al-Urdun. Wawwadani bi ana qara'a du'a fi hadhihi al-laila bi munasabat nuzul Quran. نعم. يا أستاذ وليد أن تدعو لنا. طيب بسم الله. الله ينزل علينا البركة، الله يعطينا العافية ظاهرا وباطنا، الله يحفظنا ويحفظنا من شر وباء كورونا. تفضل أستاذ وليد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم يا رب العالمين يا رحمن يا رحيم يا قوي يا عزيز يا غفور يا ودود يا ذا القوة والجبروت يا من آمنت يونس في بطن الحوت ونجيت بقدرتك محمدا صلى الله عليه وسلم حين نسجت خيوط العنكبوت يا من حفظت موسى في اليم والتابوت ورددته إلى أمه وجبرت خاطرها يا عزيز يا رحمن يا رحيم. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فإنك علينا قادر والطف بنا فيما جرت به المقادير إله العالمين رب الأولين والآخرين يا من هو على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم اجعل اجتماعنا هذا يا رب في هذه الليلة المباركة اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم أنت القائل وقولك الحق وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. نسألك اللهم ألا تجعل لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا غائبا إلا رددته ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولا فيها صلاح إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا حنان يا منان. جد علينا وعاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله فأنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم زدنا ولا تنقصنا أكرمنا ولا تهنا آثنا ولا تؤثر علينا. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم يا رب بارك لنا في رمضان. اللهم بارك لنا في رمضان. اللهم بارك لنا في رمضان. اللهم بلغنا فيه ليلة القدر يا رب العالمين. اللهم بلغنا فيه ليلة القدر يا رب العالمين. اللهم يا الله يا الله تقبل منا فيه الصلاة والصيام والقرآن على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم. اللهم بارك لنا في القرآن العظيم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا سائقنا وقائدنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء
ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم ارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، ونجنا من هذا المرض الخبيث يا رب العالمين. اصرفه عنا يا رحيم يا كريم يا الله. اللهم يا الله كل اليتامى والثكالى والأرامل والمساكين من المسلمين، اللهم فك أسر المأسورين من المسلمين، وارفع الظلم عن المظلومين، واحفظ المسجد الأقصى يا رب العالمين، واحفظ بلاد المسلمين يا رب العالمين. يا رب احفظ بلاد إندونيسيا يا رب كل شر يا الله. اللهم جنبنا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن، نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. نسألك من خير ما سألك نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم هذا الدعاء وبك الإجابة، وهذا الجهد عليك التكلان. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. شكرا يا شيخ وليد، تقبل الله منا منكم، تقبل يا كريم. سلم آمين يا الله. الأردن يا شيخ وليد. تسلم حبيبي، تسلم يا دكتور محمود، سلمك الله وحفظك من كل سوء. Terima kasih Walid, jazakumullah khairan katsiran atas doanya. Sampailah kita pada acara yang terakhir, yaitu penutup. Sebelum kita tutup acara ini, marilah di bulan Ramadan ini kita memperbanyak membaca Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, sebagai imam, dan jangan sampai kita melewatkan bulan Ramadan ini dengan kesia-siaan. Saya selaku pembawa acara minta maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Marilah kita tutup acara ini dengan membaca lafal hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Wadek, Wakil Dekan. Terima kasih Ustaz. Luar biasa. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Ustaz Mudin. Terima kasih Ustaz Jumrah. Ustaz Jumrah, terima kasih. Sama-sama. Syekh Walid, terima kasih Syekh. Terima kasih. وإياكم وإياكم حبيبي. بارك الله فيكم. Ustaz Walid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. وإياكم sama-sama. Bagi teman-teman yang nanti ingin bergabung belajar Al-Quran, insya Allah nanti kita jumpa di WA, dan nanti bisa juga dengan Zoom kalau memang disediakan oleh fakultas ya Ustaz ya. Siap. Kita siapkan Pak Ujang. Siapkan Ya, insya Allah. Alhamdulillah. Fakultas memfasilitasi. Terima kasih banyak ya. Waktunya Pak Ujang nanti diberitahu ya pukul berapa gitu. Siap, ya. Hari Jumat ya. Nah, dikasih tahu. Ya. Sekarang ngajar juga hari Jumat. Ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kembali. Terima kasih. Maafiyat. Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mas Rahmat, terima kasih Mas Rahmat. Pak Sultan, terima kasih Pak Sultan. حبيبي السلطان. يا دكتور سلطان حبيبي. حبيبي. Akhi Walid, ada Rais di Kisni ada. Ustadz Riswandi. نعم. Nah. أهلا وسهلا.
Nanti sering-sering komunikasi dengan beliau insya Allah. Ya. InsyaAllah. أتشرف بكم حبيبي. هذا شرف لي. Lalu kok selamat berbuka untuk Walid. Saya Walid. Iftar. Ya, InsyaAllah. حبيبي. Jam 7 ya Iftar Iftar. masih 2 jam. Masih 2 jam lagi. Ya dia. Bukanya pakai apa iftarnya? Kurma. Ya, kurma, air putih, jus, orange. Ya, itu. Sup. Sup ya. Tapi saya rindu makanan Padang. Minta tolong dimasakin sama istri. Masakan Padang bisa. Nah, istri tidak bisa Padang. Oh, nggak bisa. Ya, insya Allah nanti ketemu lagi kita ya. InsyaAllah. InsyaAllah. Tadi ada Ustaz Ujang. Ya, Ustaz. Kita mulai Jumat ini. Siap. Jumat yang akan ya? Siap, Ustaz, siap. Yang penting difasilitasi. Oke, siap. ACC Wadek 1 tadi kan? Ya. Saya setiap hari waktu subuh 1 jam sama sahabat dari Norway. Mereka dari Indonesia. Setiap hari satu jam waktu subuh. Setiap orang 2 halaman. Ada adab 2 halaman ya. Dari awal al-mushaf. Alhamdulillah sudah khatam surah Al-Baqarah, surah Al-Imran, An-Nisa, sekarang Maidah. Dan sudah khatam akhir mushaf Amma Yatasa'alun, sekarang di juzuk Tabarak alladhi biyadihi al-mulk. Tapi Masya Allah mereka lancar yani, Alhamdulillah. Coba Akhi Walid mungkin dijelaskan ke Satriswandi bagaimana sistemnya gitu untuk belajar. Ya, itu sistem biasa. Masalah, yani kalau mungkin itu acara, yani rencana kami bukan Ramadan khusus. Oke, Ramadan khusus ada sawab seperti Dr. Mahmud sebelumnya bicara. من يقرأ القرآن ويتتعتع به فله أجران. ورمضان هو القرآن يعني ليس فقط لرمضان، هو لكل الأيام ولكل السنة. فنحن إن شاء الله لو أدنيات untuk غاجي belajar Al-Quran bersama, mungkin bulan Ramadan ini mulai مثلا dari surat Al-Baqarah sampai khatam Al-Quran. Mungkin Ramadan, Syawal, itu terus sampai khatam. Yani kalau bisa berapa mereka مثلا mungkin ada 1, 2, 3, mungkin 5 orang di Zoom setiap hari ketemu. Mungkin 3 kali di minggu, 1 minggu, mungkin 2 kali, mungkin 3 kali. Itu untuk di waktu antum. Ya, masa mulai baca مثلا surat Al-Baqarah 2 halaman. Oke, bisa Bismillahirrahmanirrahim. Ya, untuk tahsin, tilawah, tajwid, ahkam tajwid, ahkam tilawah, itu. Yani insyaallah yani sedikit yani nanti akan lancar insyaallah. Tapi kalau misalnya itu yani khusus untuk ahkam tilawah. Oke, baca untuk ahkam tilawah. Nanti kalau ahkam tilawah mungkin. Ya itu insyaallah yani akan apa tahfiz gitu. Tahfiz apa tahsin Quran. Karena mungkin ke tahfiz Quran atau mau ke tahsin. Sepertinya kalau potensi dari teman-teman itu masih tahsin ya Ustaz Rizwandi ya. Kalau kita diajak untuk tahfiz Al-Quran, sepertinya masih belum. Gitu. Mungkin
يعني ممكن ada surat khusus untuk hafal. Mungkin مثلا akhir mushaf juzuk 30 itu juzuk masya Allah. Ada banyak ahkam tilawah. Yani siapa yang lancar untuk juzuk amma akan semua Quran lancar insyaallah. Karena ada banyak ahkam tilawah dan itu surat-surat Makki turunan di Makkah. يعني itu masya Allah ada banyak untuk النار الجنة القيامة على ما itu يعني آخر جزء ما شاء الله بركة لو حفال وكده سورة تبارك سورة الواقعة سورة ياسين سورة الكرسي البقرة خواتم سورة البقرة لله ما في السماوات وما في الأرض خواتم سورة آل عمران ولله ملك السماوات والأرض يعني itu سورة الكافي ما شاء الله أوكي يعني سورة الإسراء الذي دلم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين عملوا الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما هكذا ممكن سورة الرحمن علم القرآن يعني هكذا يعني اجتهاد يعني هو مثابرة واجتهاد يعني والقرآن سهل ميسر إن شاء الله Untuk pertama ini kira-kira kita mau apa kalau hafalan surah apa gitu? Apakah stylenya Amma Yatasaalun atau Tabarok misalnya? لا يعني نصيحات saya surat Amma Yatasaalun akhir mushaf juzuk 30. Akhir mushaf dulu aja ya. Ya, itu lebih bagus. Yani itu yang pertama. Nanti insyaallah يعني سورة البقرة يعني شوي صدق ada قصص آدم ada قصص سيدنا آدم عليه السلام ada قصص سيدنا موسى عليه السلام ada قصص بني إسرائيل ada قصص هاروت وماروت وجالوت قصص سيدنا إبراهيم عليه السلام dan ada أحكام الطلاق أحكام الدين ما شاء الله يعني سورة البقرة هي بركة يعني أخذها بركة وتركها حسرة لأنها تطرد الشياطين يعني هذا وصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم خصوص سورة البقرة البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان يعني روبا يعني baca القرآن di dalam الشيطان tidak masuk إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى. Oke, siap. Insya Allah nanti ya Ustadz Riz ya. Insya Allah. Oke, jazakallah. Wa'iyyakum habibi afandi. Barakallah fiik. Ojak. Kita tutup dulu ya. Insya Allah. Salam untuk keluarga di Jordan. Sama-sama habibi. Assalamualaikum.